Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir dalam pembahasan kita surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16, Allah sampaikan betapa meruginya orang-orang munafik itu karena mereka telah melakukan pertukaran yang tidak menguntungkan mereka, yakni ishtarawud dalalata bil huda. Mereka telah menukar petunjuk atau hidayah dari Allah dengan kesesatan. Jadi mereka menggantikan tawaran Allah berupa kebahagiaan dengan hidayah yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tukar, mereka ganti, mereka beli. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam kata-kata Al-Quran, ishtara, mereka tukar, mereka beli hidayah yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada mereka itu dengan dhalalah, dengan kesesatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Allah katakan, fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka, pertukaran yang mereka lakukan tadi tidak akan mendatangkan manfaat, tidak akan menguntungkan mereka sama sekali, wa ma kanu muhtadin, dan setelah itu mereka tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan kembali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu pembahasan kita pada pertemuan terakhir. Sekarang kita masuk ayat berikutnya. Semoga cukup waktunya. 4 ayat akan saya sampaikan malam hari ini, yakni perumpamaan yang Allah berikan bagi orang-orang munafik berikutnya, ayat 17, 18, 19 dan 20, tentang perumpamaan orang-orang munafik berikutnya. Allah katakan, dimulai dengan kalimat tamsil, mathaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti mereka atau seseorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulahu, dengan api itu, setelah api itu hidup, dia dapat melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Namun setelah dia merasakan manfaat cahaya sinar dari api tadi, sehingga dia dapat melihat, mengindrai segala sesuatu yang ada di sekitarnya, Allah ambil pengetahuan mereka, pandangan mereka tadi, zahaballahu binurihim. Allah ambil cahaya dari api tadi sehingga meskipun api masih hidup, tapi mereka tidak dapat melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, dan dalam kegelapan itu mereka tidak bisa melihat. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perumpamaan api atau cahaya ini adalah hidayah dari Allah. Sementara orang-orang munafik, Allah beri cahaya, Allah beri kesempatan untuk melihat kebenaran cahaya Islam, namun karena sifat kekufuran dan munafik yang ada di dalam diri mereka, akhirnya Allah ambil kembali cahaya hidayah tadi. Allah tarik lagi, Allah ambil lagi hidayah dalam bentuk petunjuk dan kebenaran yang membuat mereka merasakan nikmatnya hidayah. Allah ambil, kemudian Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Maka kemudian dilanjutkan ayat 18, Allah katakan summun bukmun umyun. Maka setelah itu, karena mereka di dalam kegelapan, di dalam kesesatan yang nyata, sehingga mereka tuli dan bisu, kemudian buta, fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tunjukkan kepada mereka. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, sifat keburukan yang bakal diderita bagi orang-orang munafik itu dimulai dengan kalimat sum. Artinya indera pertama yang rusak adalah telinga mereka. Dan karena telinga mereka, indera pendengaran mereka rusak, maka akhirnya mulut mereka pun menjadi gagu,
bisu, tidak mampu mengungkapkan kebenaran. Dan setelah itu Allah butakan mata mereka. Fahum la yarji'un. Dalam beberapa ayat kita temukan banyak referensi yang menceritakan bahwa Allah selalu menceritakan pendengaran dulu baru penglihatan. Ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dalam beberapa ayat Allah ciptakan pendengaran, kemudian Allah ciptakan penglihatan, dan kemudian dengan pendengaran dan penglihatan itu engkau dapat menggunakan afidahmu, hatimu, nuranimu untuk berpikir. Nah, sama seperti ini Allah mulai dengan kata summun, karena mereka tuli, tidak mau mendengar perkataan, akhirnya membuat mereka bisu, tidak mampu berkata-kata yang benar, dan pandangan mereka tertutup dari kebenaran. Selalu dimulai dari pendengaran. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dalam penelitian psikologi perkembangan janin di dalam perut ibu, bahwa sesungguhnya panca indera manusia yang pertama kali tumbuh sempurna dan siap beroperasi bahkan di dalam perut ibu, bayi itu sudah bisa mendengar. Bapak ibu ya, matanya sudah ada, namun matanya belum bisa digunakan untuk melihat. Tapi telinga, panca indera anak di dalam perut, di dalam rahim ibunya, saat dia sudah memasuki usia kandungan 6 bulan, maka dia sudah bisa mendengar. Makanya ada anjurannya, walaupun terjadi perdebatan berkenaan dengan hadis yang memerintahkan kalau umur 4 bulan ke pucuk banyak-banyak bacakan ayat Al-Quran. Kalau pacak di pucuk perut wong rumah itu nah dibacakan. Kalau pengen belagak seperti Nabi Yusuf, bacakan surat Yusuf. Kalau pengen belagak seperti wanita-wanita muslimah, bacakan surat Ali Imran, surat Maryam, dan lain sebagainya. Ternyata memang Al-Quran membuktikan, dan ternyata pengetahuan tentang embriologi membenarkan bahwa yang lebih dahulu tumbuh, yang lebih dahulu sempurna dari 5 panca indera yang kita miliki adalah pendengaran. Setelah manusia lahir, yang dianjurkan pertama kali azan. Kenapa? Karena panca indera pendengaranlah yang sudah aktif lebih dahulu. Memang saat anak kita lahir, bapak-bapak, ibu-ibu, saat manusia dilahirkan pertama kali, matanya sudah bisa melihat, tapi sungguh belum bisa melihat apa-apa. Dalam penelitian perkembangan balita dikatakan usia di bawah 3 bulan, anak kita itu tidak melihat dalam bentuk wujud sempurna. Pipinya masih hitam putih. Warna belum sempurna. Saat anak baru lahir sampai usia 3 bulan, baru hitam dan putih yang dilihat. Belum ada warna biru, belum ada warna merah. Dan bentuk itu bentuk custom shape, bentuknya bentuk standar, bulat, lonjong, segi 4. Ibu ya. Maka anak-anak di bawah umur 3 bulan, kalau emaknya biasa pakai jilbab, kapan ada uang berjilbab nak ngendong, marah idio, ngagak idio, ketawa dia, senang. Ngapo? Karena dalam bayangan dia umak aku pasti. Karena bentuknya yang dia kenali bentuk. Kalau ibunya tidak biasa menggunakan jilbab, maka kalau ada owong yang berjilbab marah idio, takut dia. Ngapo? Karena beda bentuknya, bukan seperti yang biasa kulihat. Nah, setelah usia 4 bulan menjelang 6 bulan, baru proses mata kita nih, kornea kita sempurna, baru ada warna, penambahan cahaya, serta lebih tajam. TV-nya tuh, kameranya sudah mulai tajam sehingga sudah tahu bentuk, bukan lagi bentuk standar, tapi sudah tahu geriginya, sudah mengenali wajah. Maka ibu ya, kita jenguk anak bayi waktu masih kecil, dengan siapa bayi lolut, karena dia mengenali bentuk. Tapi kalau sudah masuk 6 bulan, mulai nyingok rai dia, bukan mak aku ini. Dah acak di kota lagi lah, mulai mengenali wajah, karena matanya sudah mulai sempurna. Bapak ibu ya. Tapi yang lebih penting lagi, bayi itu sebelum matanya sempurna melihat, telinganya lebih dahulu mendengar. Maka yang dia dengar biasanya suara. Meskipun bentuknya sama, mensuaronya beda, pasti nangis dia tidak galak. Atau kadang-kadang aroma. Ibu ya. Kalau dari sejak kecil kamu tuh aromanya minyak sayur, minyak lampu segala macam. Nah, dikenangnya minyak sayur, minyak lampu itulah umat aku nih. Ibu-ibu. Jadi ternyata
Sesuai dengan ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 18, Allah mulai dari pandangan mereka, pendengaran mereka yang rusak, akhirnya membuat mulut dan mata mereka terkunci. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ayat ini juga penegasan bahwa orang-orang munafik itu bukan tidak mendapatkan hidayah dari Allah, namun mereka tidak menggunakan kesempatan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, justru mereka ganti, mereka tukar dengan kekufuran. Dan akibat itu, oleh karena itu mereka disesatkan oleh Allah. Tarakahum fi dzulumatin, dan akhirnya Allah biarkan mereka berkecimpung atau terjerembab di dalam gelap gulitanya kesesatan. Fahum la yubsirun, dan mereka, hati mereka, nurani mereka, pandangan mereka, akal mereka, logika mereka tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Fahum la yarji'un. Karena telinga mereka buta, telinga mereka tuli, mulut mereka buta, dan bisu, dan mata mereka buta akibat kesesatan yang mereka buat sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka lanjutan ayat menarik lagi. Ayat 19. Jadi kalau yang pertama tadi Bapak Ibu ya, mereka membawa cahaya, membawa api, namun dengan api itu justru mereka tidak mendapatkan manfaat. Meskipun terang, tapi mereka tidak bisa melihat karena dibutakan oleh Allah. Nah, ayat ke-19 mengatakan, atau seperti aw qasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Atau hidayah Allah ini diibaratkan seperti seperti petir yang menerangi gelap gulita di malam hari. Kita tahu Bapak Ibu, di sini dikatakan ra'dun wa barq. Jadi kalau ra'dun itu istilahnya itu petirnya, suaranya yang geluduk-geluduk itu Pak ya. Sementara barok itu kilatnya, cahayanya. Nah, hidayah Allah itu bagi orang-orang munafik seperti petir dan kilat yang kadang-kadang membuat kita cemas, membuat kita takut. Bapak Ibu, ya, cas cahayanya. Nah, langsung nutup kuping lah itu gitu. Karena tidak lama lagi datang suaranya, gerantum. Lebih dahulu cahayanya. Karena memang kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Ada yang ngomong, ngapola kejingoan kilatnya dulu, baru suaranya datang belakangan. Karena mato di depan, telingo di belakang. Tidak. Karena kecepatan cahaya bisa beberapa kali lipat. Kan ada dulu belajar fisika kita zaman dahulu, kecepatan cahaya berapa kali lipat dari supersonik, dari kecepatan suara. Bapak, ibu-ibu, maka hidayah itu diumpamakan Allah seperti guru suaranya dan kilat dari petir tadi ketika turun. Niat Allah untuk memberi terang. Di dalam malam hujan gelap gulita, Allah kirimkan petir, justru cahaya tadi menakutkan bagi mereka. Sama seperti kita kalau ada petir takut. Bapak Ibu ya, ada yang tidak takut dengan petir? Refleks itu Pak ya. Segagah-gagah kita kapan cas suara cahayanya kejingoan, langsung nutup kuping lah itu. Refleks itu. Makanya ada beberapa kali di TikTok ada prank petir itu lagi hujan pakai blitz lampu kamera, biasanya ini yang biasa bermain di kamera ini cas tutup kuping lah itu, padahal tidak kate petirnya. Bapak ibu-ibu, mengapa? Karena itu refleks diri kita melindungi, karena menganggap bahwa petir itu bahaya, dan memang penelitiannya bahaya Bapak Ibu, menkeno di badan hancur itulah. Memang mohon maaf Pak ya, yang menariknya badan manusia ini kalau disambar petir tidak kata yang pecah. Bapak Ibu ya. Ujinya karena kandungan airnya lebih tinggi. Makanya tidak pecah. Batang pisang disambar petir belah Pak. Padahal isi batang pisang itu 80% banyu. Sama pecah badan manusia. Tapi pecah, belah. Apalagi kelapa, batang-batang keras. Itu kan belah nih kan, pecah di belah tengah kan. Nah tapi badan manusia tidak hancur. Ibu pernah melihat badan manusia termutilasi gara-gara petir? Tidak kati. Dia betem bae, pecah uang mohon maaf, jantungan bae.
pecah pembuluh darah gara-gara jantung, hitam saja seperti terbakar, tapi tidak hancur badannya. Nah ternyata, aku tidak tahu lebihnya apa hubungannya dengan kedokteran dan lain sebagainya, tapi yang pasti Allah berikan kemuliaan bagi kita, tidak hancur dimakan oleh petir. Karena hakikatnya petir itu bukan membunuh manusia, Bapak Ibu ya. Petir itu panah malaikat untuk iblis. Jadi ibu-ibu, kalau kamu pengen melihat di antara doa-doa mustajab yang langsung dikabulkan oleh Allah adalah doa melihat petir, Ibu ya. Jadi kalau kamu ingat musim hujan dalam keadaan, ya jangan pula ditantang ya. Jangan pula ditantang mentang-mentang dinjuk ke ilmu ini kayak kamu hujan petir kamu keluar rumah, aku nak nunggu. Pecah di film apa di TikTok tuh, ya Allah kirim kelap petir, entum kenonian aku kesalahan. Ibu ya, di antara doa mustajab adalah doa melihat petir. Allahumma la tahlikna, Allahumma la tuhlikna. Mana? Mohon maaf, ini refleks dihafal ke kapan datang petir disebut, tapi giliran nak disebut galak lupa. Ya Allah, janganlah engkau hancurkan aku dengan amarahmu dan dengan murkamu. Doa Bapak Ibu-ibu, doa petir ini ada dua versi, tapi yang sering saya pakai, ya Allah jangan hancurkan aku, jangan buat binasa aku karena amarah dan murkamu. Bapak Ibu, kalau dalam keadaan terdesak, contoh misalnya, biasanya kita lagi bertani, kebetulan hujan, tempat posisi saung kita, tempat kita berteduh itu paling tinggi. Nah itu kan paling rentan Pak ya. Paling cepat dikejar petir itu kalau di lapangan luas kita paling tinggi. Maka usahakan jangan berdiam di tempat itu, atau misalnya berdiam di bawah batang. Itu kan paling tinggi tempat hantaran dari petir negatif ke positif. Positif ke negatif itu kan. Bapak Ibu ya. Tanah ini kan masanya. Maka dia ngejar yang mana yang paling tinggi yang dikejarnya. Tapi sesungguhnya Pak, petir itu punya mata. Banyak kejadiannya uang yang di depan tidak kenal. Aduh. Dulur kami Pak, ada beberapa tahun yang lalu, dulur kami tinggal di Parak sinilah. Kejadiannya disambar petir. Mungkin pernah dengar ceritanya. Tinggal di dekat sinilah, tidak boleh ketunjuk ketahuan kayak gitu. Bapak Ibu ya, tinggal di dekat sinilah. Petir itu masuk lewat pintu Pak, ngejar dia ke kamar. Pintu tidak hancur, di kamar dah kata yang rusak. Cuman ada sikok tempat, apa kaca, apa lukisan yang hancur. Cuman kebetulan lewat di sebelah dia, pecah gendang telinganya. Ya Pak ya. Cuman tidak kena badan, cuman lewat be, tembes be mau aja gitu nih kan. Sampai sekarang lagi pekak wah itu. Ada orangnya ada. Maka saya katakan petir itu ada alamatnya Bu. Siapa alamatnya? Iblis yang ingin dipanah oleh Allah melalui perantaraan petir tadi. Maka kalau kita memohonkan perlindungan kepada Allah, insya Allah tidak akan termasuk. Ya pasti makhluk yang ada di belakang ngentol di kita ini berlari. Kalau makhluk itu sudah tidak katik lagi di belakang kita, tidak mungkin malaikat manah kita. Ibu ya, Bapak ya. Jadi bukannya ditakuti petir, tapi jangan pula dilawan dalam keadaan kondisi terpaksa. Misal contoh yang biasa mancing. Nah, mancing di perahu. Hati-hati itu paling ini. Apalagi setiknya dari bukan fiber, bukan plastik, tapi dari arang. Nah, itu jadi antena cepat, maka nyampak ke. Ya. Orang yang berteduh di antara panas dan dingin. Hati-hati, wong yang berteduh di atap rumah dari seng. Itu bahaya, positif negatifnya kuat. Maka kalau kamu lagi kehujanan, kepalangan hujan-hujanlah cepat-cepat balik, atau berteduh numpang masuk ke dalam rumah. Jangan tinggal di teras yang bocoknya seng. Itu kena juga, cepat juga. Ngapu kita lagi cerita tentang petir ini? Tidak. Maksud saya itu bahwa sesungguhnya petir ini makhluk Allah. Namun disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Ada yang pernah ngukur Bapak, ketika satu kali sambaran petir itu mungkin 10 sampai 20 ikut trapo 4 megawatt yang bisa dikeluarkan sekali nembak itu sampai 10 trapo dengan kekuatan 4000 megawatt bisa tertampung di satu kali petir itu. Maka kalau dia turun, siapa yang bisa nyambut petir? Dak ganti, Bapak Ibu. Walaupun ada cerita orang Jawa lama katanya ada ilmunya nangkap petir itu. Siapa? Namo Jaka yang pacak nangkap petir itu katanya ada apa?
ada rumput yang bisa digunakan untuk ngikat petir itu, wallahu alam bisawab. Yang pasti ponari dapat batunya, akhirnya jadi dukun gara-gara megang batu petir. Bapak Ibu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, balik ke cerita kita tadi, hidayah dalam pandangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu cahaya menakutkan bagi mereka. Seperti perumpamaan petir dan kilat tadi. Jadi ketika datang justru mereka tutup telinga, tutup kuping, takut mendengar kebenaran agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, minas sawaiki hadaral maut. Mereka tutup telinga mereka karena mereka takut mati aku lentak petir ini. Sebagaimana takutnya mereka dengan datangnya hidayah, kebenaran agama Islam. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sering nyingok di beberapa referensi di Facebook terutama di dunia maya dikatakan ada perdebatan dialog antara umat Islam dengan pendeta dari Rusia yang katanya kalau seandainya kebenaran Islam ini dibuka maka seluruhnya pasti akan masuk Islam. Di satu gereja masuk sekaligus gara-gara dapat hidayah. Mohon maaf itu hoax semua beritanya Bapak Ibu ya. Tapi sesungguhnya kebenaran Islam tidak perlu kita buat dalam wujud berita-berita palsu. Kebenaran Islam ini kalau datang masuk ke dalam hati manusia, hancur segala macam penghalang tadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Hanya saja Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia tadi untuk menerima atau menolak. Itu Bapak Ibu ya. Memang kita tahu kalau Allah sudah ingin memberi hidayah tidak ada yang bisa menolak kecuali manusia itu sendiri. Sebagaimana perumpamaan ini tadi, ketika Allah berikan petunjuk berupa cahaya, mereka menutup mata, mereka menutup telinga, menghindar dari kebenaran risalah yang dibawa oleh Islam. Nah, kemudian ayat 20 lanjutannya, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fih wa idza adlama alaihim qamu. Ada lagi perumpamaan orang-orang munafik yang digambarkan seperti orang yang mendapatkan cahaya. Kalau yang pertama tadi kan datang kilat, mereka nutup mata, mereka nutup telinga saking takutnya dengan kebenaran Islam. Nah, ada juga yang ngambil manfaat dari kebenaran Islam. Setiap kali datang cahaya, terjingok berjalan selangkah. Kan sekilas baik kan petir itu kan, sas terjingok cahaya melangkah. Kapan dia hilang, gelap lagi, berhenti. Wa idza adlama alaihim qamu. Kapan hilang cahayanya, berhenti. Kapan datang lagi cahaya, masyaupi, berjalan lagi. Ini perumpamaan seperti orang-orang Islam yang KTP-nya Islam, namun ada penyakit munafik di dalam hatinya, dia mengambil manfaat untuk dirinya dari keimanan yang dia miliki. Namun sebatas manfaatnya baik. Kapan nguntung ke dirinya digunakan ajaran Islam, tapi giliran bakal nyaroi dia, bakal merugikan dia, bakal ngilangkan kesempatan harta dan hidupnya, nyari dalil, nyari alasan untuk ngatakan ajaran Islam tidak benar. Bapak Ibu, mohon maaf, ini perumpamaan saja. Kalau ustadz ceramah tentang sedekah paling getol Pak. Hayo keluarkan hartamu untuk bersedekah. Mari kita bantu pendidikan, mari kita bantu jihad fisabilillah. Setelah itu ngedar ke sejadah, mulai ayo nyumbang, ujung-ujungnya balik ke kantong ustaz. Wah, paling senang itu ustaz cerita model itu. Ngapo? Untungnya langsung dirasa. Tapi giliran bercerita tentang qisas, bercerita tentang tegasnya, rigidnya syariat kita, dah galak disampaikan. Bapak Ibu mungkin sudah pernah saya sampaikan satu makro sebelum surat Al-Baqarah ayat 183 mana beritanya? Kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan, kutiba maka dimaknai diwajibkan, alaikumus syiyam, bagi kalian puasa. Maka kita semua sepakat puasa wajib bagi umat Islam. Padahal beberapa ayat sebelumnya Allah gunakan kalimat yang sama untuk perintah yang berbeda, tapi kita berbeda pendapat dalam hal itu. Giliran puasa dak kata perdebatan wajib, giliran ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya wahai orang-orang, jadi kalimatnya sama Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam,
kita sepakat puasa wajib. Tapi giliran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan bagi kamu melakukan hukum kisos ketika ada yang membunuh dengan tidak benar, macam-macam alasan gitu. Oh, itu melanggar HAM. Tidak boleh, karena hukum pembunuhan lah tidak boleh lagi, melanggar hak azazi manusia. Bapak Ibu, maka ini bantahan untuk orang-orang seperti itu. Diumpamakan Allah ngambil keuntungan dari Al-Quran, ayat-ayat yang menguntungkan itu yang digembar-gemborkan, giliran ayat yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya dicari dalil lah untuk membatalkan ayat tadi dengan berbagai macam alasan. Nah, ini perumpamaannya. Dapat cahaya berjalan, giliran gelap stop dulu daripada tertumbur. Kaget kilat datang lagi berjalan lagi. Itulah gawe orang-orang munafik. Nauzubillah. Dan ini sifat orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Wong Yahudi itu sama seperti itu. Mereka membenarkan apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, mano yang menguntungkan diri mereka. Mereka beriman kepada sebagian, namun mereka mengkufuri. Mereka menidakkan sesuatu sebagian lagi yang tidak menguntungkan mereka. Kalau kita tidak, kalau umat Islam tidak, kalau kita punya keyakinan 100% Al-Quran benar, Al-Quran Pak ya, karena dia mutawatir. Apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran tidak ada perdebatannya. Kalau memang bentuknya perintah wajib kita lakukan, kalau bentuknya larangan wajib kita hindari. Selesai. Kalau hadis berbeda. Ngapa? Karena hadis ada levelnya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mutawatir, ada yang derajatnya ahad. Maka kita lihat kedudukan hadisnya, level hadisnya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada perdebatan, kita wajib menjalankan semua apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Seperti juga kita wajib menjauhi, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah tutup dengan kata-kata walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya Allah mau, bisa saja Allah tarik semua panca indera yang mereka miliki. Allah tarik pandangan mereka, Allah tarik penglihatan mereka, Allah tarik pendengaran mereka. Namun Allah membiarkan. Bapak Ibu ya, Allah bukan tidak tahu ada wong yang munafik di antara orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad itu dikasih tahu oleh Allah, dikasih tahu oleh Jibril. Yang jadi provokator wong munafik yang ada di Madinah waktu itu Nabi Muhammad tahu, dan ditunjuk langsung oleh Jibril, si anu, si fulan yang menjadi provokator orang munafik yang tinggal di Madinah. Tapi mengapa Nabi Muhammad tidak pernah membunuhnya? Padahal kita tahu mereka ini musuh di dalam selimut, Pak. Merongrong kekuasaan Rasulullah, merongrong syiar agama. Mengaku dirinya Islam, tapi justru mereka merusak dari dalam. Menciptakan makar, upaya untuk menurunkan derajat Rasulullah, makar terhadap Rasulullah. Dan Nabi tahu secara langsung itu benar. Bukan syak wasangka, bukan perkiraan, bukan praduga Nabi. Jibril yang menjadi tahu. Ubay bin Salul. Itu salah satu pemimpinnya orang-orang munafik. Kita cerita kemarin. Ketika di Mekah belum ada penyakit munafik, tapi setelah Ubay bin Salul di antara pemimpin kabilah orang penduduk asli Madinah, namun awalnya beragama Yahudi, ketika dia masuk ke dalam Islam dalam keadaan terpaksa, padahal dia pengen menjadi pemimpin di Madinah waktu itu. Justru Rasulullah yang datang, maka karena tidak mampu, Nabi Muhammad memiliki kekuatannya, menunjukkan kehebatannya, akhirnya dia masuk dengan terpaksa. Namun hatinya masih memendam dendam, masih memendam iri hati kepada Rasulullah. Nah, ini yang menyebabkan tumbuhnya penyakit sifat munafik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya berapa kali ngomong, kalau bertemu dengan wong kafir lemah, Pak. Pilihannya dia apa kita? Hitam atau putih? Kalau dia baik dengan kita harus lebih baik dengan dia. Pak ya, dengan orang kafir itu Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad membela kepentingan orang kafir selama orang kafir itu tunduk dengan Nabi Muhammad, membayar upeti. Maka Nabi Muhammad membela kepentingan mereka. Dalam beberapa peperangan Nabi Muhammad berperang membela kepentingan non-muslim yang di bawah perlindungan Rasulullah. Jadi kalau kita bertetangga, hidup berdampingan dengan non-muslim, kalau mereka baik kepada kita, kita harus lebih baik lagi kepada mereka untuk menunjukkan kemuliaan agama kita.
Semoga dengan kebaikan itu memberi jalan hidayah, mereka bisa masuk ke dalam agama kita. Boleh tak kita doa ke wong non muslim? Boleh, Pak. Tapi doanya bukan dalam wujud doa Rabbana atina, bukan. Doakan agar mereka mendapat hidayah. Misal mohon maaf Pak ya, kita berkawan, kawan segawe, sekantor, atau kawan bertetangga non muslim, Nasrani misalnya kan, agamanya Hindu, Buddha, tapi baik seperti dulur dengan kita. Doakan di dalam sholat kita, ya Allah, wong ini baik namun belum dapat hidayah, berilah hidayah ya Allah, agar kami bisa dikumpul ke di dunia, kami dikumpul ke dengan dia, moga-moga di akhirat dia juga berkumpul dengan kami dalam keimanan. Boleh doa itu Pak. Tapi kalau kamu datang ke rumahnya, kamu katakan semoga Allah jangankan mendoakan, mengucapkan salam saja kan tidak boleh kepada non muslim. Tapi mendoakan agar mereka mendapat hidayah boleh. Jadi kalau mereka berbuat baik dengan kita harus lebih baik. Kecuali kalau dia memproklamirkan peperangan, dia menghina agama kita, mendegradasi keluhuran ajaran agama kita, kemudian menyakiti fisik umat Islam, lain lagi. Itu namanya kafir harbi, wajib diperangi Pak ya, wajib diperangi. Tapi kalau di Indonesia saya pikir belum ada. Ada beberapa momennya kejadian waktu di Maluku dan lain sebagainya Pak. Tapi kalau di Sumatera, di Palembang aman pecahnya, tidak kate yang model itu. Maka tidak ada kewajiban kita memerangi non muslim karena mereka tidak pernah menyakiti kita secara langsung. Pak ya. Tapi kalau pecah pendeta siapa kemarin yang diburu oleh polisi itu, yang katanya dulu kiai kemudian jadi pendeta, itu halal darahnya Pak. Bangsa ada di Palembang ini kita bunuh Pak. Ngapo? Karena betul-betul memancing perpecahan di antara kita, menciptakan fitnah. Oke, dia tidak beriman kepada Rasulullah, oke dia tidak percaya kepada agama Islam, tapi kan tidak boleh mendiskreditkan, menistakan agama dengan terang-terangan seperti itu. Iman kita muncul untuk membela diri Bapak Ibu ya. Jadi kalau dengan non muslim lemah, kedudukannya hitam dan putih. Nah yang sulit ini ngadepin wong munafik Pak. KTP-nya Islam, dengan kita sama-sama ke masjid, giliran kita tidur dia buat rencana hendak menghancurkan agama kita. Nauzubillah. Ini yang berat, menggunting di dalam lipatan, musuh di dalam selimut. Yang berat tuh dia ini dulur kita. Nabi Muhammad, Bapak Ibu ya, nyata-nyata ditonjok oleh Jibril, itu nah musuh kamu, itu nah provokator sebenarnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menurunkan pedangnya untuk membunuh Ubay bin Salul. Ini pengajaran untuk kita. Meskipun kita tahu dosen UI yang nyenyesnya minta ampun ngatoi agama kita itu, tapi KTP-nya Islam Pak. Aku terus terang tidak setuju dengan wong yang ngeroyok dia kemarin itu, sampai tinggal sempak bae mamang itu kan. Tidak usah disebut namanya, tapi inisialnya tahu galau-galau gitu kan. Secara hakikat Rasul mencontohkan kepada kita, mohon maaf, misalnya dia betul-betul munafik, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kita untuk menumpahkan darah Ubay bin Salul. Tidak boleh ya Pak ya. Kecuali dia memproklamirkan dirinya, aku murtad dari agama Islam, kemudian dia menghina agama kita, baru halal darahnya. Tapi selama dia muslim, kita wajib untuk memperbaiki dia, memintakan kepada Allah agar mendapatkan hidayah bagi dia, dan biarlah Allah yang memutuskannya. Walaupun dalam hati kita senang juga kan, untunglah dek kau tangani bangsa aku yang tertangan, aku yang masuk obak kan, bukan kita, rupanya mahasiswa yang mendemo kayaknya. Dan memang mencari ini, ada yang ngomong justru itu kan memang sengaja trik umpan biar konsentrasi mahasiswa untuk ke pemerintah pecah kan. Akhirnya gara-gara terjadi kerusuhan fisik tadi, akhirnya disitulah kesempatan aparat pemerintah untuk membubarkan mahasiswa. Ada yang ngomong model itu. Tapi sesungguhnya dari segi agama saya ingin mengatakan, selama mereka belum mengaku keluar dari agama Islam, artinya mereka tetap muslim, haram darahnya untuk kita tumpahkan ya Pak ya. Karena contohnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun mohon maaf ini perdebatan, ada kelompok-kelompok ekstrim seperti Ikhwanul Muslimin yang mengatakan munafik halal darahnya. Makanya terjadi upaya pembunuhan terhadap orang-orang muslim yang jahat kepada rombongan Islam yang ada di Mesir, dan berbagai macam tempat kejadiannya. Namun saya lebih memilih jalan moderat,
sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, meskipun beliau tahu orang-orang munafik yang ada di Madinah, Nabi Muhammad tidak sampai menurunkannya. Ini iktibar untuk kita, Pak ya, pengajaran untuk kita. Bangsa Nabi bunuh Ubay bin Salul, kita berperang dengan dulur kita deh. Mana fitnahnya, Pak? Woi, katanya umat Islam menebar rahmat, mana sama dia berbunuhan. Karena uang tahunya kan KTP-nya masih Islam. Sebagaimana kita memandang terjadi begitu rendahnya derajat keimanan saudara kita Nasrani karena berbeda dalam keyakinan Protestan Katolik, berperang sampai terpisah negara. Irlandia itu, Pak, Irlandia Utara dengan Selatan itu pecah negaranya jadi dua gara-gara sikok Protestan, sikok Katolik. Padahal agamanya sama, Nasrani. Mohon maaf, Pak, makanya di kita agama Kristen itu ada dua, Pak. Kristen Protestan, Kristen Katolik. Jangan kamu anggap sama. Jauh sekali antara langit dengan bumi. Teologinya beda, Pak, antara Protestan dengan Katolik. Kitabnya saja beda. Kalau Protestan mereka hanya percaya New Testament, perjanjian baru. Itu Injil mereka. Kalau orang Katolik percaya perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Zabur juga wajib diimani. Nah, itu berdampak kepada hukum syariatnya, Pak. Berbeda. Orang Katolik dengan orang Protestan dalam bentuk syariatnya berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ini kita cerita agama orang lain, tapi menggambarkan bagaimana kita memandang mereka punya keyakinan yang sama, namun ternyata bermusuhan. Padahal sebenarnya betul-betul berbeda. Nah, apalagi kita yang Tuhannya sama Allah, Al-Quran yang dia baca sama dengan kita, kemudian kita membunuh mereka. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Jadi fitnah yang buruk untuk agama Islam. Itu diantara hikmahnya, Pak ya. Kecuali kalau dia memang betul-betul menyatakan diri murtad dan memusuhi agama kita. Wajib bagi kita untuk memerangi mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan beberapa ayat, 13 atau 14 ayat yang bercerita tentang sifat orang munafik. Selesai makro tentang cerita orang munafik, selanjutnya nanti kita bercerita tentang makro berikutnya tentang pembahasan bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita wajib bertuhan, kita wajib punya Tuhan, agar jangan sampai ada sifat nihilisme, jangan sampai ada sifat ateisme di dalam diri kita. Ayat berikutnya bercerita tentang itu. Namun yang paling penting, kita berharap, kita bermohon kepada Allah agar kiranya kita semua bersama anak keturunan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat munafik ini. Dan kalaupun seandainya ada bebet-bebet nifak, bebet-bebet munafik di dalam diri kita, minta Allah segera angkat agar penyakit ini jangan bersemayam di dalam hati kita. Agar kita semua dijauhkan dari sifat munafik. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Banyak tak? Banyak dulur-dulur kita ini yang punya sifat munafik itu. Banyak, Pak. Dan ini jadi hambatan bagi kita di dalam berdakwah. Pesantren kami itu, Pak, kalau subuh diprotes oleh tetangga kiri kanan. Ustaz, kebesaan gino miknya. Kami lagi lemak tidur. Ustaz, gancang gino. Kalau pacak 5 menit baik, 10 menit sebelum azan, nah baru hidup ke mik tuh. Kalau nak hidup ke mik, hidup ke mik di dalam baik. Jangan yang di luar. Kalau yang protes ini non muslim, payolah, Pak. Ini wong Islam. Yang kepanasan ini justru wong Islam, ke pendengar wong ngaji itu. Apa tak kalau kita nyebutnya bukan sifat munafik yang bersemayam di dalam hati mereka? Sementara tetangga kami dulu ada wong non muslim, wong Batak, Pak. Saking seringnya dia mendengar azan, hafallah dia azan daripada satpam kami. Jadi kebetulan libur, jadi sapam ya. Namanya wong bukan pesantren, cuman kebetulan baik ngurusi pesantren jadi tenaga keamanan. Karena santri lah balik galo, zohor dia ngebang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas hayya ala sholat terbalik, hayya ala falah, hayya ala sholat. Oi mong, tertukar itu. Uji bibi itu ngomong, terbalik itu, yang benar itu hayya ala sholat dulu, baru hayya al falah. Padahal non muslim, Pak, Nasrani, saking seringnya dia dengar kita ngebang, tidak pernah protes. Giliran tetangga yang lain yang KTP-nya Islam kepanasan dibacakan ayat Al-Quran. Maka kita berharap semoga kita, keluarga kita, Allah angkat penyakit munafik ini jangan sampai bersemayam. Amin. Minallahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu? Sudah azan? Belum.
Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan di seputar pembahasan kita hari ini, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang-orang munafik dengan orang kafir dan orang musyrik, lebih jahat mana? Menarik. Di mana tempat mereka pada hari kiamat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling jahat, ya sebenarnya jahat galo-galo itu Pak Yo. Tapi yang paling jahat munafik. Maka dikatakan innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Bahwa sesungguhnya wong munafik itu kaget tempatnya di dasar paling bawah dari neraka. Itu wong munafik. Makanya kita minta ya Allah, jangan sampai kita anak keturunan kita ada penyakit munafik tadi. Bakal nunggu neraka paling bawah, Pak. Ya mohon maaf, kalau naik hotel mah paling bawah itu paling lemah. Ngapa? Karena tidak payah lagi turun naik kan. Kalau di neraka paling saro, paling payah, paling berat hukumannya di neraka paling bawah, keraknya neraka. Orang munafik. Maka saya katakan penyakit munafik ini, jadi ini Pak, memang ada perdebatan ya. Kalau orang kafir nyata-nyata memproklamirkan dirinya tidak beriman. Orang musyrik, ya, dia percaya dengan Allah, tapi dia menduakan Allah. Di samping dia minta kepada Allah, dia minta juga selain kepada Allah. Di samping dia nyembah Allah, tapi dia juga nyembah selain Allah. Mohon maaf, maka kita katakan saudara kita Nasrani itu bukannya orang kafir, tapi ahlul kitab, minal musyrikin. Mereka menyembah Allah, tapi ada Tuhan lain, sesembahan mereka, Tuhan anak dan lain sebagainya. Ya Pak ya? Maka dosa mereka disebut dengan syirik. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad membawa risalah Islam dikatakan musyrik. Mereka menyembah Allah, ada Tuhan mereka namanya Allah, tapi ada juga Tuhan lain, Lata, Uzza, Manata yang juga mereka sembah. Nah ini dosa syirik. Mohon maaf, bisa saja kita yang beriman kena dosa syirik. Percaya dengan Allah, tapi juga percaya dengan Ratu Laut Kidul. Percaya dengan Allah, tapi mintanya ke Gunung Kawi. Percaya dengan Allah, tapi belajar ke babi ngepet dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu syirik, menyekutukan Allah. Padahal tempat sesembahan hanya Allah, tempat meminta hanya Allah, tempat pemberi rezeki kita hanya Allah. Nah itu syirik. Nah sementara munafik, zahirnya mengaku Islam, tapi hatinya, dalamnya dia tetap kufur dan memerangi agama kita. Nah yang bahaya orang munafik ini itu tadi, kita susah nentukan sikap Pak. Dihukum tidak pacak, dibunuh tidak boleh, tapi dia merongrong agama kita. Menuji kita nih geritnya. Woi Jibril, coba paksa Nabi itu bunuh Ubay bin Salul, selesai. Tidak kata lagi baro di dalam Madinah itu. Kalau Ubay bin Salul dan orang-orang munafik itu dibunuh, selesai. Tidak kata lagi sengketa, tidak kata lagi yang bakal merusak persaudaraan umat Islam Muhajirin dan Ansar. Tapi Nabi tidak memilih untuk membunuh orang-orang munafik. Tapi pengajaran untuk kita semua bahwa penyakit ini ada di antara kita. Kita bermohon agar dijauhkan dari kelompok saudara tetangga yang punya sifat munafik. Kalau memang benci katakan benci, kalau memang setuju katakan setuju. Ini kadang-kadang di depan kita manggut-manggut, di belakang ngatoi, di belakang nentang. Nah, jangan, itu sifat munafik. Mulut berbeda dengan isi hati. Kalau bisa, apa yang kita katakan itulah yang kita yakini. Karena kita punya prinsip, katakan yang benar itu benar meskipun pahit. Itulah kelebihan umat Islam, kejujuran umat Islam. Jadi Pak Iji, kedudukannya mana yang lebih jahat? Semuanya jahat. Namun orang munafik adalah tempatnya di kerak neraka karena mereka orang-orang yang merusak agama kita secara sembunyi-sembunyi. Dan itu yang membuat kita susah untuk mengambil keputusan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas makro tentang bagaimana kewajiban kita beragama, bagaimana Tuhan itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi